Halo cuy, selamat datang di Intel Film. Pada kesempatan kali ini, Mang Intel akan membahas lanjutan dari series yang berasal dari game dengan rating IMDb 9,4, bergenre action adventure drama dengan judul The Last of Us Episode 2. Dirilis pada tanggal 22 Januari 2023. Sebelum itu, Mang Intel mau berterima kasih yang sudah klik video ini. Dan jika kalian suka alur cerita seperti ini, silakan subscribe aja. Biar semangat Mang Intel buat alur cerita. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelum itu, Mang Intel mau memperingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi buat yang mau nonton series fullnya, silakan nonton ya cuy. Dan jangan lupa nonton episode 1 biar paham alur ceritanya cuy. Oke cuy, langsung aja ke pembahasannya. Scene dimulai dengan penampakan Jakarta pada tahun 2003. Saat itu, seorang tentara bernama Bapak Agus menelusuri sebuah kafe di Jakarta dan mencari seorang wanita yang bernama Ratna. Tentara itu mengatakan membutuhkan Ratna dan mengantarkan ke dalam mobil. Di perjalanan, Ratna heran apakah mempunyai kesalahan. Pak Agus menjawab, ada sesuatu yang harus Ibu Ratna ketahui dan penting. Pak Agus mengetahui Ibu Ratna sebagai profesor ahli mikrobiologi yang berkaitan dengan jamur di Universitas Indonesia. Saat sampai di tempat penelitian, Ibu Ratna memasuki sebuah ruangan dan dijaga ketat oleh tentara. Bu Ratna langsung menyelidiki sampel jamur yang ditemui peneliti. Dia mengetahui sampel itu yang bernama jamur Ophiocordyceps atau jamur semut. Dia mengungkapkan kalau jamur itu tidak bisa bertahan pada manusia. Tentara menyuruh Bu Ratna untuk memeriksa tubuh seorang wanita yang berbaring dengan lubang peluru di kepala si mayat dan melihat bekas gigitan di kakinya. Namun saat Bu Ratna membedah lukanya di kaki dan terlihat warna putih keluar seperti kapas yang tumbuh. Bu Ratna bertanya, apakah gigitan ini berasal dari manusia? Tentara itu menjawab, benar. Ibu Ratna langsung memeriksa mulut si mayat, kemudian terkejut menemukan jamur parasit yang masih hidup, dan dia ketakutan akhirnya keluar ruangan. Setelah memeriksa, Ibu Ratna diberikan secangkir minuman oleh tentara biar tenang. Dan Ibu Ratna bertanya, kapan mayat itu terinfeksi? Tentara itu menjawab, kurang lebih 30 jam yang lalu di sebuah pabrik tepung, saat seorang pekerja wanita menyerang dan menggigit rekan kerjanya di barat kota, yaitu Jakarta Barat. Oleh karena itu, dia diisolasi di kamar mandi sampai polisi datang. Tetapi dia berhasil meloloskan diri dan menyerang lagi. Jadi dia terpaksa ditembak kepalanya. Sementara untuk orang yang tergigit dia, mereka dibawa untuk diperiksa, namun pada akhirnya mereka harus dihabisi hidupnya karena mulai menyerang juga. Lalu orang yang menggigit mayat wanita pertama tidak dapat diketahui siapa dan di mana. Setelah kejadian itu, 14 orang dinyatakan hilang. Ibu Ratna menambahkan kalau para terinfeksi masih berkeliaran di luar sana. Lalu Pak Agus meminta Ibu Ratna untuk menghentikan penyebaran virus ini dan apakah harus diberi vaksin atau obat-obatan. Namun Ibu Ratna mengatakan tidak ada obat dan vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Lalu Bu Ratna menyarankan juga hingga membuat Pak Agus terkejut, yaitu membom seluruh Jakarta dan orang di dalamnya, dan menduga penyebaran itu sudah sangat cepat. Lalu Ibu Ratna menangis, meminta tolong untuk diantarkan ke keluarganya. Scene beralih masa kini. Tess dan Joel sedang mengawasi Ellie karena pernah terkena gigitan dan Joel masih belum yakin dengan luka si Ellie. Tetapi Ellie menunjukkan lukanya bahwa tidak ada tanda-tanda yang semakin parah. Dia juga mengatakan bahwa diselamatkan oleh Marlene, lalu diisolasi di markas yang setiap hari selalu diperiksa dengan menghitung apakah ada kejanggalan atau tidak. Lalu Tess menghampiri Ellie dan bertanya, kenapa Marlene mengatakan penting untuk menjaga Ellie? Namun dia mengatakan kalau menurut Marlene, dia adalah kunci untuk bisa membuat vaksin virus zombie. Dia menambahkan, kata Marlene, ada sebuah markas Firefly di barat dan ada dokter yang sedang membuat vaksin. Namun Joel pernah mendengar hal itu, tapi itu mustahil dan tidak mungkin ada obat. Lalu Tess meyakinkan kalau Marlene dan kelompoknya merasa yakin kalau Ellie benar. Dan dia juga memberikan kebutuhan hidup apa saja jika menjaga Ellie. Joel akhirnya yakin untuk terus membawa Ellie sampai ke State House. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan Ellie, Tess, juga Joel kagum dengan apa yang dia lihat di luar tembok ketika siang hari. Walaupun beberapa gedung hancur, tetapi ada sisi keindahannya dari pemandangan itu. Ketika di perjalanan, mereka melihat lubang yang besar
dan menduga kalau itu bekas bom yang pernah jatuh di area sini untuk menghentikan penyebaran virus. Tapi itu tidak berlaku untuk di daerah lain. Lalu Tess menanyakan kepada Ellie, bagaimana Ellie bisa tergigit. Dia mengatakan kalau sedang berada di sebuah gedung area karantina Fedra. Dia ingin melihat keadaan mall itu dan tidak menyadari kalau ada zombie di dalam sana. Akhirnya tergigit. Tidak lama kemudian, mereka berhenti sejenak karena mendengar suara zombie yang begitu keras. Namun mereka tidak memperdulikannya dan melanjutkan perjalanan dengan memasuki sebuah hotel. Di dalam hotel penuh dengan genangan air. Mau tidak mau mereka harus melewatinya untuk bisa sampai ke State House. Si Ellie ketakutan karena tidak bisa berenang. Akhirnya Joel masuk ke dalam air itu dan ternyata tidak terlalu dalam. Lalu Ellie bercanda dengan berpura-pura sebagai customer hotel dan tiba-tiba mereka kaget ada mayat yang menggambang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah lorong yang terhalang oleh reruntuhan hotel dan pintu di sana pada terkunci. Lalu Ellie mencoba mengajukan diri untuk masuk ke dalam reruntuhan untuk bisa membuka pintu dari sisi lain. Namun Tess menolak. Jika Ellie mati, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya Tess masuk ke dalam reruntuhan. Sambil menunggu, Ellie bertanya kepada Joel, berapa lama kalau zombie bisa bertahan? Joel menjawab bisa bertahan 1-2 bulan, tetapi masih ada yang bertahan hingga 20 tahun. Setelah pintu dibuka, mereka sampai di sebuah balkon hotel, di mana mereka melihat ada banyak zombie yang rebahan. Joel dan Tess pernah berada di area ini, dan kalau para zombie itu masih ada di dalam bangunan-bangunan karena mereka yang mencoba memasuki zona karantina dan mereka gagal. Tess mengatakan kalau jamur zombie itu sudah mulai tumbuh di bawah tanah dan jika ada yang menyentuh jamur itu akan membuat zombie tempat lain bereaksi dan zombie akan datang menuju jamur yang tersentuh itu. Karena tidak bisa melewati itu, pada akhirnya mereka harus melewati jalan lain dan menemukan gedung museum, tetapi sebelum masuk, Joel memeriksa sebuah tulang yang kering dan mereka menduga kalau zombie di dalamnya sudah pada mati. Mereka memasuki gedung itu dan melihat para zombie yang sudah mati karena mengering. Tiba-tiba mereka melihat seorang mayat baru dengan luka akibat cakaran-cakaran. Mereka heran kalau zombie tidak menyerang seperti itu. Setelah itu mereka menaiki tangga dan mulai berhati-hati. Sampai di sebuah ruangan, tiba-tiba pintu di belakang mereka runtuh dan menghasilkan suara yang berisik. Lalu mereka mendengar suara teriakan zombie yang menyeramkan. Namun ternyata zombie ini tidak bisa melihat tetapi bisa mendengar. Ini diketahui oleh Joel, jadi mereka harus diam dan tidak bersuara. Situasi menjadi menegangkan. Tanpa sengaja terdengar suara dari nafas si Ellie. Mereka ketahuan sama si zombie buta ini yang bernama Clickers. Akhirnya mereka melawan Clickers itu dan akhirnya satu persatu zombie Clickers itu habis. Ketika Joel memeriksa kondisi mereka, ternyata Ellie tergigit lagi di tangan bekas bagian lukanya. Setelah itu mereka keluar dari gedung dan memberikan perban ke Ellie untuk menutupi lukanya. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali berjalan di tengah kota. Mereka sampai di tujuan mereka yaitu State House. Namun ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Oleh karena itu, mereka memasuki tempat State House dan mendapatkan kalau para Fireflies sudah mati. Mereka menduga para Fireflies mati karena serangan dari salah satu di antaranya yang terinfeksi. Dan mereka yang masih sehat kalah. Joel lalu menyuruh Tess pulang ke zona karantina karena tidak ada harapan. Namun Tess berkata kalau tempat itu bukan rumahnya dan memutuskan untuk tetap di sini mencari harapan. Ini terlihat oleh Ellie kalau Tess sudah terinfeksi. Joel menanyakan itu dan Tess mengakui kalau sudah tergigit di lehernya karena melawan Clickers sebelumnya. Lalu Tess menyuruh Ellie membuka perbannya dan ternyata luka gigitan kedua kalinya tidak memburuk, yang artinya kalau Ellie mempunyai darah yang bisa membuat vaksin dan ampuh memusnahkan virus zombie. Tess menyuruh Joel untuk membawa Ellie ke tempat yang lebih aman. Namun Joel melihat zombie yang terbangun dan langsung menembaknya. Tetapi zombie yang mati itu tangannya menyentuh jamur di tanah. Alhasil zombie di tempat lainnya bereaksi dan terbangun menuju tempat State House. Joel langsung memeriksa pintu karena terdengar para zombie sedang menuju ke tempatnya. Lalu Tess menyuruh Joel untuk selamatkan siapapun yang bisa diselamatkan. Dan Tess mempersiapkan untuk meledakkan tempat ini agar Joel tidak dikejar. Akhirnya Joel membawa Ellie pergi. Setelah zombie sudah sampai, Tess mencoba menyalakan korek gas api yang dia punya. Namun korek itu susah untuk dinyalakan. Pada saat itu zombie melihat Tess dan mencoba memasuki virus di dalamnya. Akhirnya Tess berhasil menyalakan korek dan meledakkan tempat itu bersama zombie-zombie. Lalu Joel dan Ellie merasa kehilangan Tess. Mereka akhirnya harus melanjutkan perjalanan
perjalanan sampai menemukan tempat yang aman, juga vaksin yang berhasil dibuat. Selesai. Oke cuy, begitulah alur cerita The Last of Us episode 2. Jadi tentang awal mula wabah itu berasal dari pabrik tepung di Jakarta. Wabah virus jamur itu disebut dengan Cordyceps yang bermutasi mencemari tepung yang dikirim ke seluruh dunia dan digunakan dalam berbagai produk. Ini membuat teori kalau kalian perhatikan di episode 1, Joel, Sarah, dan Tommy, mereka tidak memakan makanan tepung-tepungan. Hingga ada tetangga pernah menawari kue ke Joel dan Sarah tapi ditolak. Joel dan lainnya menuju State House dengan melewati gedung-gedung yang ternyata mereka bertemu dengan zombie buta yang bernama Clickers. Sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan. Tetapi sayangnya ketika mereka sampai di State House, Tess terkena gigitan dan akhirnya mengorbankan diri untuk menghalang zombie yang mengejar Joel dan Ellie. Sampai akhirnya Joel dan Ellie berdua berjuang untuk mendapatkan tempat yang aman dan vaksin. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like, subscribe cuy. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah!